Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Salsa Cahya Septiani, Tabita Alamah, dan Wahyu Nastiti Dwi Indasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi transformasi geometri. Selamat memperhatikan. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada materi transformasi geometri kali ini yang pertama adalah pengertian transformasi geometri, yang kedua jenis-jenis transformasi geometri, dan yang terakhir komposisi transformasi. Yang pertama yaitu pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis transformasi geometri. Jenis-jenis transformasi geometri yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi. Translasi atau pergeseran. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik dengan arah dan jarak tertentu. Mudahnya, hanya terjadi perpindahan titik dalam translasi. Rumus dari translasi adalah sebagai berikut. Titik awal A, X, Y ditranslasikan oleh suatu jarak atau besaran A, B, maka akan menghasilkan titik akhir A aksen dengan X aksen merupakan penjumlahan dari X plus A dan Y aksen merupakan penjumlahan dari Y plus B. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan perhatikan contoh dan pembahasan dari soal berikut ini. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik dengan sifat bayangan cermin. Misalnya, ada suatu titik yaitu A dengan koordinat X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang dihasilkan adalah X, min Y. Terhadap sumbu Y, bayangannya yaitu min X, Y. Terhadap sumbu X sama dengan H, bayangannya yaitu 2H min X, Y. Terhadap sumbu Y sama dengan K, yaitu X, 2K min Y. Terhadap sumbu X sama dengan Y, yaitu Y, X. Terhadap sumbu Y sama dengan min X, yaitu min Y, min X. Dan terhadap titik pusat 0,0, yaitu min X, min Y. Berikut ini adalah contoh soal refleksi. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan pusat tertentu tanpa mengubah ukuran. Rotasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada rotasi sebesar sudut alfa dengan pusat 0,0 dapat ditulis dengan matriks A aksen sama dengan matriks rotasi dikali dengan matriks A. Misalnya, ada suatu titik, dinamakan titik A dengan koordinat X, Y. Apabila titik tersebut dirotasikan dengan sudut 90 derajat dan pusat 0,0, maka bayangan yang dihasilkan yaitu min Y, X. Apabila dirotasikan dengan sudut
min 90 derajat dan pusat 0,0, bayangan yang dihasilkan yaitu Y, min X. Dan apabila dirotasikan dengan 180 derajat dan pusat 0,0, maka bayangan yang dihasilkan adalah min X, min Y. Yang kedua, ada rotasi sebesar alfa dengan pusat P. Misalnya, ada suatu titik yang bernama titik A dengan koordinat A, B dirotasikan dengan sudut sebesar alfa dengan titik pusat P yaitu M, N, akan diperoleh bayangan seperti berikut, yaitu matriks A aksen sama dengan matriks rotasi dikali dengan matriks titik A dikurangi titik pusat P ditambah dengan matriks titik pusat. Yang selanjutnya yaitu contoh soal rotasi. Soal yang pertama, hasil rotasi titik A dalam kurung negatif 5,4 sebesar 90 derajat dengan pusat di P dalam kurung 0,0 adalah, jawabnya, dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung 01 negatif 1 0 dikali dengan dalam kurung negatif 5 dan 4 yang merupakan rotasi titik A. Hasilnya yaitu dalam kurung negatif 4 negatif 5 0 1 negatif 1 0 merupakan matriks rotasi sebesar 90 derajat. Soal yang kedua, tentukan bayangan dari titik B dalam kurung negatif 2,3 jika dirotasi dengan pusat dalam kurung 0,0 dan sudut 180 derajat adalah, jawabnya, dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung negatif 1 0 0 negatif 1 dikali dengan dalam kurung negatif 2, 3. Negatif 2, 3 merupakan bayangan dari titik B. Hasilnya yaitu dalam kurung 2, negatif 3. Negatif 1, 0, 0, negatif 1 merupakan rotasi sudut 180 derajat. Yang selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran dalam kurung memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Dilatasi titik A dalam kurung X, Y terhadap pusat P dalam kurung 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung K 0, 0 K dikali dalam kurung X, Y. Selanjutnya, dilatasi dengan titik A dalam kurung X, Y terhadap pusat P dalam kurung A, B dengan faktor skala K dapat dirumuskan dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung K 0, 0 K dikali dalam kurung X min A, Y min B ditambah dengan dalam kurung A, B. Contoh soal dilatasi. Bayangan titik A dalam kurung 5,4 jika dilatasikan terhadap pusat dalam kurung negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah, dapat dituliskan bayangan titik A dalam kurung 5,4 didilatasikan terhadap pusat dalam kurung negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4, hasilnya A aksen dikali dalam kurung X aksen, Y aksen.
dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan negatif 4 dikali 5 dikurang dalam kurung negatif 2, 4 dikurang dalam kurung negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 2, negatif 3. Hasilnya negatif 4 dikali 7, 7 ditambah dalam kurung negatif 2, negatif 3. Hasilnya dalam kurung negatif 28, negatif 28 ditambah dalam kurung negatif 2, negatif 3. Hasilnya dalam kurung negatif 30, negatif 31. Yang selanjutnya yaitu mengenai komposisi transformasi. Komposisi transformasi geometri merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa disebut sebagai gabungan transformasi. Misalkan, suatu titik A dilakukan transformasi pertama, yaitu dilatasi menghasilkan bayangan A aksen. Setelah itu dilanjutkan lagi hasilnya dengan transformasi kedua, yaitu pencerminan, menghasilkan bayangan A aksen-aksen. Dan dilanjutkan lagi dengan dilatasi menghasilkan bayangan A aksen-aksen-aksen, dan begitu seterusnya. Komposisi transformasi geometri apabila dituliskan dalam bentuk matriks, misalnya matriks transformasi yang pertama atau T1 adalah A, B, C, D, dan matriks transformasi yang kedua atau T2 adalah E, F, G, H, maka A double aksen sama dengan matriks T2 bundaran matriks T1 sama dengan E, F, G, H dikali A, B, C, D. Berikut adalah contoh soal komposisi transformasi. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai transformasi geometri. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.